dari perkebunan. Tapi yang maksimalnya dengan adanya program OSCA tahun 2009, kita sudah mulai melakukan kegiatannya, operasionalnya tepat mulai bulan 4, kira-kira waktu 8 bulan. 8 bulan ya Pak. Dan selama 8 bulan ini jumlah pekerja sendiri udah berapa Pak? Jumlah pekerja sampai saat ini dengan adanya anggota baru sekitar 8 orang di tahun. Saat sendiri di luar ya Pak. Itu bahan baku yang coklat sendiri itu didatangin dari mana Pak? Apakah mungkin punya kebun sendiri atau mungkin petani-petani yang lain? Bahan bakunya alhamdulillah nggak ada kendala, karena di samping juga kami mungkin masing-masing anggota mempunyai kebun sendiri juga. Di desa sekitarnya juga semua petani itu pada umur dari coklat. Bahkan kalau dilihat di kecamatan baru aja kita memiliki kebun coklat sampai 900 hektar. Oh, betul ya Pak ya. Jadi kalau dilihat di produksi kita, bahkan kita itu nggak mampu menampung semuanya. Ini di pasarannya udah sampai kemana aja nih Pak? Pasarannya alhamdulillah kita masih, kalau di daerah sini masih di Kabupaten PD, di market ke Banda Aceh, baru situ lah. Nah Pak, ada nggak kendala sendiri mungkin dalam bahan bakunya atau mungkin dalam produksinya sendiri gitu? Ya, kendala yang kami alami selama ini termasuk mungkin sih masalah ini PLN berpengaruh besar, karena mungkin arus yang sampai nggak stabil itu masalah. Dan juga kami mengalami juga kendala mungkin bahan baku selain coklat itu kami masih ada yang masih mesan di Jakarta, juga ada yang beli di sini juga kemasan. Ini kendala. Mungkin alhamdulillah ke depan kami masih mencari solusi untuk agar bisa beli mungkin di Medan. Gitu ya, biar agar lebih dekat ya Pak. Menekan biaya lagi. Ya. Nah, ini Pak, apa sih yang membedain coklat Pidijaya ini sama coklat-coklat yang lain itu Pak? Mungkin ada ciri khasnya pasti ya? Kalau diceritakan tentang itu memang sangat jauh beda ceritakan. Karena yang pertama saya lihat di segi aspek budayanya, coklat Pidijaya itu pada umumnya dalam budidaya petani itu nggak pernah menggunakan pupuk kimia, juga pupuk juga pestisida lain. Dalam hal itu kita boleh mengatakan dalam hal kandungan pada coklat itu residu pestisida itu masih sangat minim. Dan juga segi rasanya memang ada beda rasanya. Kita lebih rasa enak, juga aromanya lebih bedanya. Nah, harapan Bapak nih terhadap kelangsungan pembuatan coklat ini sendiri ya Pak? Ya, harapan saya mudah-mudahan usaha kami ini menjadi suatu usaha yang menguntungkan dan juga akan usaha yang berkembang hingga dapat menampung tenaga kerja. Juga dengan adanya pengolahan ini, tadi dengan secara tidak langsung kita sudah mendukung pemerintah dalam hal meningkatkan ketahanan pangan. Termasuk dalam coklat juga mengandung beberapa unsur seperti asam lemak coklat, yaitu metesamtin. Itu bisa membuat kita itu bisa merangsang kerja saraf dan otak juga jantung. Dan juga dalam coklat itu mengandung polifenol. Polifenol itu suatu unsur yang dia itu bisa menjaga proses penuaan, juga melindungi sel-sel, juga menjaga resiko jantung. Ya mungkin bagi para yang setelah mengkonsumsi coklat nggak usah ini lagi ya Pak, nggak usah takut lagi ya. Biasanya orang pada takutnya mungkin takut kegemukan. Terus biasanya mungkin bahaya penyakit lainnya ya Pak ya. Ya, sebenarnya coklat itu nggak ada membuat gemukan, nggak ada. Bahkan banyak juga asumsi itu kalau anak-anak mengkonsumsi coklat itu akan menjadi rusak giginya, padahal enggak. Itu rusak gigi kita kok itu masyarakat seperti itu Pak. Iya. Padahal sebenarnya tidak. Coklat itu paling bagus untuk anak-anak itu. Karena yang merusakkan gigi itu adalah gigi yang terdeteksi dengan gula. Dan apalagi di sini kami melakukan suatu proses cukup higienis. Ini mulai memperhatikan dari biji, yaitu dengan standar mutu, yaitu tidak adanya kandungan serangga, tidak adanya kandungan unsur-unsur lain, tidak adanya jamur, juga sampai ke proses